Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Ibu Gati Wibowaningsih, Direktur Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian. Ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai sarana berjualan produk UMKM melalui internet selama masa pandemi yang memanfaatkan sosial media sebanyak 91%. Kemudian yang memanfaatkan e-commerce sebanyak 35% dan memanfaatkan digital marketing 18% dan web application atau aplikasi mereka sendiri sebanyak 19%. Kami kompilasi datanya dari teman-teman Kata Data Insight Center. Dan berikutnya adalah mengenai manfaat internet bagi UMKM dari sisi peningkatan kompetensi. Di antaranya adalah bisa membantu orang lain untuk berjualan sebanyak 61,2%, kemudian bisa mengakses aplikasi tanpa bantuan orang lain sebanyak 64,4% dan mengikuti perkembangan teknologi terbaru sebanyak 78,6%. Dan berikutnya adalah mengenai manfaat internet bagi pengembangan usaha UMKM. Yang pertama adalah leluasa mencari konsumen ataupun pemasok yang menjawab dari survei yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center sebanyak 81,5%. Kemudian menambah omset usaha 74,8% dan pelaku berdaya atas usahanya sebanyak 68,4%. Saya lanjutkan perbincangan bersama Bu Gati. Bu Gati, terkait dengan temuan dari Kementerian Koperasi dan UKM mengenai perusahaan dari Tiongkok yang terafiliasi dengan perusahaan e-commerce yang ada di Indonesia. Upaya apa yang bisa dilakukan untuk membatasi lah ya, atau bisa atau tidak membatasi produk UMKM yang masuk secara masif gitu ke platform e-commerce yang ada di Indonesia? Menurut Anda seperti apa? Bisakah kemudian kita menegur platform e-commerce tersebut atau ada regulasi lain yang bisa ditempuh? Ya, kalau kita menahan produk impor itu kan nggak bisa ya, karena kita kan udah ada free trade agreement sama Cina kan. Nah, salah satu jalan sebenarnya yang sekarang kita lakukan, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia itu kan ingin membuat supaya masyarakat Indonesia itu cinta produk kita. Nah, kita melarang e-commerce nggak boleh jualan produk impor, itu kita nggak bisa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita membina supaya produk dalam negeri itu bagus, kita tawarkan ke mereka, gitu loh. Ya caranya ya mau nggak mau ya setengah membujuk ya. Karena gini, sebenarnya e-commerce itu udah ini juga kok. Sebenarnya mereka lebih suka jualan produk-produk Indonesia. Kenapa? Kan nggak ada urusannya sama import dan lain-lain. Walaupun yang namanya door to door ini kan gampang sekali ya sekarang ya. Tapi sekarang juga nggak semudah dulu, karena kan udah ketahuan kalau Mas Wiki nih ya beli produk misalnya lebih dari kayaknya 3 kali deh terus-terusan ambil produk import, itu pajak udah langsung tring gitu loh, ketahuan, pasti diambil nanti pajaknya. Nah, itu kan ada pekerjaan yang harus dilakukan kan. Nah, untuk pengambilan pajak, pembayaran pajak, jadi ketahuan semuanya. Nah, kalau misalnya semuanya bisa ngambil dalam negeri, itu juga lebih bagus kan gitu. Jadi satu-satunya jalan ya memang kita harus bikin produk kita bisa bersaing sama luar negeri. Oke, ya Bu Gati, secara regulasi ada atau tidak regulasi yang mengatur ketersebaran produk-produk UMKM di platform e-commerce di Indonesia? Oh, nggak ada. Perlukah kita memiliki regulasi itu, Bu? Kenapa? Perlukah kita memiliki regulasi itu agar ada semacam mandatori lah kepada platform penyedia e-commerce bahwa memang secara prosentase alokasi gitu dari jumlah barang yang mereka jual di platform mereka, alokasinya sekian persen lah untuk produk-produk UMKM. Perlu atau tidak kita punya regulasi yang mengatur itu? Ya, kalau saya pribadi ya perlu. Karena apa? Kan yang namanya mall itu kan juga dihimbau untuk memberikan kesempatan bagi UMKM jualan di mall mereka, gitu loh. Nah, itu kan juga dihimbau mereka untuk itu. Nah, Kementerian Perdagangan itu yang ngatur kan, gitu loh. Jadi kalau ke mall kan suka lihat tuh di gang-gangnya jualan produk-produk UMKM kan. Nah, ternyata mall sendiri memberikan secara khusus, malah mall besar itu memberikan toko khusus untuk produk UMKM.
gitu loh. Ada mall yang memberikan satu malah hampir seperempat floor kali ya dia kasih kan, itu kan gede sekali gitu loh. Yeah. Jadi mereka tuh sebenarnya pada dasarnya sih pengen kok promosiin produk Indonesia. Apalagi sekarang kalau Mas Wiki bandingin deh 2018 sampai sekarang deh, produknya tuh makin bervariasi banget gitu loh yang diproduksi oleh UMKM kan. Dan kualitasnya bagus-bagus loh. Baik, ya Bu Gati, mengenai apa yang sebetulnya dapat dilakukan lah untuk memenuhi, walaupun ya sekarang secara kampanye begitu Gernas Bangga Buatan Indonesia itu terus kemudian disuarakan lah di platform e-commerce yang ada di Indonesia. Ketika misalnya demand tercipta secara volume kemudian juga kualitas itu bisa mengikutikah? Atau apa yang bisa dilakukan supaya memang kalau memang demand-nya sudah tercipta mengikuti campaign tersebut, teman-teman UMKM sudah siap gitu? Harus siap. Harus siap. Karena kan gini, kalau dari quality dan quantity, itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan masalah teknologi. Kita terapkan 4.0, produktivitas pasti naik. Kuantitinya secara tertentu kita bisa set, mau berapa nih setiap bulan. Yang penting kita dapat data dari si e-commerce. Untuk suatu produk A, berapa sih dia laku? Produk B, berapa sih dia laku? Gitu loh. Nah, nanti kita terapkan teknologi. Karena kami dari Kementerian Perindustrian itu punya program yang namanya restrukturisasi. Membantu si IKM untuk merevitalisasi mesin-mesinnya dengan mesin yang baru, tentu saja harus mesin baru. Kami kasih bantuan dalam rangka pandemi ini 40% Kementerian Perindustrian bayar kalau mereka mau beli mesin baru. Itu kalau mesinnya buatan Indonesia. Jadi selain mereka menerapkan teknologi yang baru, saya juga ingin mengajak supaya industri dalam negeri ini, industri permesinan dalam negeri ini tumbuh, gitu loh. Nah, kalau mesinnya import, kita kasih potongan 25%. Kalau dengan teknologi, yang namanya kualitas bisa terjaga, jumlah bisa terjaga. Sekarang yang dipentingkan adalah si SDM-nya. Nah, kami punya pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM, bahkan sampai dia dapat sertifikat. Itu sebenarnya. Baik, oke. Kalau dilihat dari data sendiri mengenai ketersebaran produk-produk UMKM lah di platform e-commerce, sejauh ini secara proaktif ataupun mungkin secara swadaya lah dari kementerian ataupun mungkin lembaga untuk mengecek berapa persen space yang disediakan lah, ataupun mungkin berapa banyak produk UMKM yang terjual di platform e-commerce. Atau ada semacam laporan yang disampaikan kepada kementerian dan juga lembaga dari platform e-commerce untuk kemudian mengetahui, oke, dari tahun ke tahun misalnya ada peningkatan ataupun mungkin ada penurunan dari jumlah produk UMKM yang dijual di e-commerce. Sejauh ini ekosistemnya seperti apa, Bu Gati? Nah, jadi memang kita kemarin tuh tahun 2019 ya, kita bikin kerjasama sama dua sebenarnya marketplace yang besar-besar. Nah, yang satu adalah tentang kopi, yang satu adalah tentang Ramadan. Nah, dari kerjasama ini sebenarnya itu kita bisa dapat data. Nah, jadi harus bikin kerjasama dulu sama si marketplace-nya supaya kita dapat data, gitu loh. Nah, untuk yang kopi ini saya punya database. Ternyata mesin pembuat kopi itu sangat dibutuhkan, gitu loh. Nah, dari situ kan saya jadi bisa punya program. Oh, berarti saya harus bikin program pembuatan mesin kopi, gitu loh. Dan jangan salah Mas Wiki, mesin-mesin itu buatan Indonesia loh. Hebat kan? Nah, ini yang harus diberikan panggung bagi produsen-produsen mesin dalam negeri, gitu loh, supaya mereka lebih giat lagi. Nah, kemudian yang Ramadan, kita bisa tahu jenis produknya seperti apa yang laku di marketplace tersebut. Nah, data ini sebenarnya yang kita butuhkan. Jadi kalau yang namanya gerakan Bangga Buatan Indonesia, itu bisa, sekarang kan udah banyak ya yang onboarding. Tapi berapa yang laku? Mas Yuki tahu nggak? Nah, itu yang jadi masalah. Nah, kalau kita udah tahu apa yang laku, jenisnya seperti apa, kemudian kita evaluasi bahan bakunya dari mana nih. Kalau misalnya bahan bakunya dari import, kita nanti bisa evaluasi. Memang tidak ada di sini,
atau tidak ada investor dalam negeri, kita undang investor luar negerinya masuk ke dalam negeri gitu. Oke. Nah, sehingga bahan baku kita jadi lebih murah kan, nggak Baik. usah impor. Ya, ada beberapa momen-momen lah di setiap tahun. Momennya momen diskon, momen promosi, dan lain sebagainya. Sejauh mana sebetulnya momen-momen tersebut, tentu saja ini kerjasama dari produsen, produk UMKM, kemudian juga pemerintah, platform e-commerce. Ini memanfaatkan momen-momen tersebut untuk kemudian meningkatkan penjualan, dan tentu saja ini dapat meningkatkan income dan menggerakkan ekonomi teman-teman UMKM. Kita akan bahas usai jeda berikut ini, Bu Gati, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.